saya Kiran Walada. Nama saya Livia Tanjung. Halo, perkenalkan nama saya Regina Faustin. Halo teman-teman, nama saya Gabriel Jonathan Enrico. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI lahir pada era Orde Baru, di mana pada era tersebut kaum buruh tercerai-berai, terintimidasi, teraniaya, terampas hak-haknya, dan terancam nasibnya. Pada masa rejim diktator Soeharto, hanya mengizinkan adanya satu wadah serikat buruh. Serikat-serikat buruh independen yang sebelumnya lahir pada masa Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno dipaksa unifikasi ke SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia oleh Menteri Tenaga Kerja ex-militer Sudomo. Unifikasi ini dilakukan pada tahun 1985. Sebelumnya dimulai dengan unifikasi dalam wadah berbentuk federasi tahun 1972, FSPSI. Namun dirubah lagi menjadi unitaris tahun 1985 dalam wadah SPSI. Muchtar Pakpahan yang saat itu salah satu direktur LSM dari Forum Adil Sejahtera atau FAS, termasuk salah satu LSM yang banyak mengadvokasi buruh. LSM ini juga memiliki jaringan dengan LSM lain di banyak kota industri Indonesia. Pada suatu masa, mereka melakukan refleksi terhadap efektivitas gerakan buruh melalui jalur LSM. Ada kesimpulan yang terbelah dua. Satu pihak menyatakan pengorganisasian buruh melalui jalur LSM masih diperlukan. Pendapat lain termasuk FAS menyatakan kerja LSM model saat itu tidak bisa merubah sistem perburuan secara radikal. Sementara akar persoalan berada di sistem, seperti tidak adanya kebebasan berserikat, upah minimum yang tidak pernah naik, sistem peradilan yang lebih menguntungkan pengusaha. Pada akhirnya, kelompok Muchtar Papan, Abdurrahman Wahid, sebagian kecil LSM daerah setuju memperkenalkan wadah serikat buruh alternatif. Pada April 1992 diadakan pertemuan buruh nasional, dihadiri oleh 104 aktivis LSM dan wakil buruh, yang kemudian didirikanlah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dengan menunjuk Muchtar Papan sebagai ketua umum dan Alfiraga Ismet sebagai sekretaris jenderal. Deklarasi ini selanjutnya menandai dimulainya sebuah sejarah baru pergerakan awal serikat buruh independen di Indonesia. Deklarasi ini selanjutnya mendapat respon negatif dari pemerintah saat itu. Sejak SBSI dideklarasikan, pemerintah langsung melakukan tindakan represif melalui intimidasi, PHK, dan mutasi besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan SBSI. Anggota SBSI di PHK, aktivis buruh di penjara, hingga banyak anggota kena daftar hitam, tidak bisa melamar kerja baru. Pembubaran kegiatan pelatihan, 1 orang terbunuh misterius di Lampung, polisi dan militer melakukan teror terhadap beberapa keluarga aktivis. Kebanyakan aktivitas SBSI dilakukan secara rahasia. Mengingat semakin kuatnya tekanan, SBSI akhirnya mengubah strategi perjuangan dengan melibatkan jaringan luar negeri, LSM internasional, kedutaan besar asing, media asing, dan melamar menjadi anggota afiliasi wadah serikat buruh luar negeri. Setelah berjuang selama 6 tahun, diikuti krisis ekonomi serta gelombang reformasi yang melanda Indonesia. Pemerintah B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto akhirnya bersedia meratifikasi Konvensi ILO 87 yang mengatur kebebasan berserikat bagi buruh. Kehadiran serikat buruh merupakan suatu indikator ciri negara demokrasi. Negara tanpa serikat buruh dianggap timpang dan dikategorikan sebagai negara yang kurang demokratis. Perspektif ini sampai sekarang dianggap benar. Setidaknya serikat buruh adalah alat distribusi perekonomian yang paling efektif dalam masyarakat industri, di mana hak berundi secara kolektif yang dimiliki serikat buruh, seperti dalam pembuatan perjanjian kerja bersama PKB, telah membuat serikat buruh menjadi sebuah lembaga paling efektif dalam distribusi. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17, serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari oleh untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
fungsi serikat buruh atau serikat pekerja sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyarukan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Bagaimana cara membuat serikat buruh atau serikat pekerja dalam suatu perusahaan? Sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, sebuah serikat buruh atau serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan. Dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa pembentukan serikat pekerja ini tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun juga. Serikat pekerja juga harus memiliki anggaran dasar yang meliputi 1. Nama dan lambang. Yang kedua, dasar negara, asas dan tujuan. Yang ketiga, tanggal pendirian. Yang keempat, tempat kedudukan. Yang kelima, keanggotaan dan kepengurusan. Yang keenam, sumber dan pertanggungjawaban keuangan. Yang ketujuh, ketentuan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Sebetulnya, cara menjadi anggota serikat buruh atau serikat pekerja cukup sederhana. Pada dasarnya, sebuah serikat buruh atau serikat pekerja harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku, dan jenis kelamin. Jadi, sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, Anda hanya tinggal menghubungi pengurus serikat buruh atau serikat pekerja di kantor Anda. Biasanya akan diminta untuk mengisi formulir keanggotaan untuk data. Ada pula sebagian serikat pekerja yang memungut iuran bulanan kepada anggotanya yang relatif sangat kecil, berkisar 1.000 sampai 5.000. Gunanya untuk pelaksanaan program penyejahteraan karyawan anggotanya. Tidak mahal kan? Tidak akan rugi ketika kita tahu apa saja keuntungan yang didapat. Profil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Konfederasi Serikat Buruh di Indonesia dibentuk ketika pemerintahan Orde Baru masih berkuasa di Indonesia. Saat itu, pemerintah menetapkan bahwa di Indonesia hanya ada satu organisasi para buruh, yaitu Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia. Didirikan 1992, afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Internasional. Tokoh penting, Muchtar Pakpahan, Ketua Umum Mudhofir Kamit, singkatan KSBSI. Tujuan sosial, lokasi kantor di Jakarta. Organisasi yang ada di KSBSI. Dalam organisasinya memiliki sejumlah federasi, yaitu Federasi Transportasi dan Angkutan, Federasi Pertambangan dan Energi, Federasi Kehutanan, Pekayuan dan Pertanian, Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan Sepatu, Federasi Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel, dan Tembakau, Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan, Federasi Konstruksi Umum dan Informal, Federasi Kimia dan Kesehatan, Federasi Perawatan dan Nelayan, Federasi Pendidikan, Pelatihan dan Pegawai Negeri, Federasi Logam, Mesin, dan Elektronik. Tridharma Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. 1. Kami para buruh Indonesia bertekad menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap sikap dan tindakan kami. 2. Kami para buruh Indonesia bertekad memperjuangkan kemakmuran para buruh di Indonesia yang berlandaskan atas keadilan serta harkat dan martabat kami sebagai insan Pancasila. 3. Kami para buruh Indonesia bertekad membangun bangsa dan bekerja keras, dilandasi dengan tanggung jawab kami sebagai warga negara Indonesia. Deklarasi terbentuknya SBSI saat itu mendapat respon negatif dari pemerintah Soeharto saat itu. Seperti biasa disebarkan fitnah bahwa gerakan ini adalah gerakan bawah tanah, dipengaruhi oleh ideologis komunis dan intelijen polisi militer menyebarkan informasi ini ke seluruh Indonesia dengan instruksi menghentikan semua aktivitas SBSI. Perlu dicatat juga di sini pergerakan wadah alternatif ini banyak mendapat bantuan dari funding agensi internasional yang menaruh perhatian terhadap isu demokratisasi di Indonesia. Pilihan melawan sistem wadah tunggal yang dibuat oleh pemerintah Soeharto ternyata harus dibayar mahal.
dengan pengorbanan besar. Sejak SBSI dideklarasikan, pemerintah langsung melakukan tindakan represif melalui intimidasi, PHK, dan mutasi besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan SBSI. Mengingat semakin kuatnya tekanan, SBSI akhirnya mengubah strategi perjuangannya. Strateginya adalah memperjuangkan atau perlawanan yang dilakukan dengan melibatkan jaringan luar negeri, LSM internasional, kedutaan besar asing, media asing, dan melamar menjadi anggota afiliasi Wadah Serikat Buruh Luar Negeri. SBSI juga kemudian mendaftar jadi afiliasi internasional dari Serikat Buruh Internasional yang saat itu ada dua, yaitu ICFTU dan WCL. Tahun 2003 SBSI berubah menjadi konfederasi dengan 11 anggota federasi. Afiliasi ke-11 ini telah berafiliasi ke Federasi Serikat Buruh Internasional. Omnibus Law. Istilah Omnibus Law lebih dikenal sebagai Omnibus Bill dalam sistem hukum common law. Omnibus berasal dari bahasa Latin omnis yang berarti untuk semua atau banyak. Omnibus Law dengan demikian adalah hukum untuk semua. Orang lebih memahami sebagai Undang-Undang Sapu Jagat, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disingkat UU Ciptaker atau UU CK. Adalah undang-undang di Indonesia yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah karena memiliki panjang 1187 halaman dan mencakup banyak sektor. UU ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan kewajiban KSBSI. Konfederasi Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak, dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Kemudian Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI mempunyai fungsi sebagai yang pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjasama dan penyelesaian perselisihan industrial. Kemudian sebagai wakil buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan keadilan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Kemudian yang kelima, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh KSBSI. Ada yang pertama, yaitu KSBSI membantu menyelesaikan kasus PT Duta Palma yang tak kunjung selesai. Kejadian ini terjadi di Teluk Kuantan 22 November 2020. Buruh PT Duta Palma Nusantara masih tetap memperjuangkan hak-haknya sebagai tenaga kerja dan sebagai warga negara Indonesia. Mulai dari tahun 2016 sampai sekarang, masih belum menerima keadilan dari perusahaan PT Duta Palma. Upaya hukum yang sudah dilakukan juga sudah sampai tahap akhir, yaitu kasasi di Mahkamah Agung. Putusan awal Pengadilan Negeri Pekanbaru mengadili bahwasannya buruh yang di PHK berhak menerima pesangon dan hak-hak lainnya. Perusahaan pun melakukan upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung mengadili dan memutuskan bahwasannya mereka yang di PHK harus dipekerjakan kembali. Dan bagi yang sudah meninggal dunia mendapatkan pesangon yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, kemudian tim LBH KSBSI yaitu Ibu ADV Sardo Maria Damanulang, SHMH, dan Bima Sakti Ginting SH turun dan bertemu kembali dengan buruh PT Duta Palma Nusantara di Teluk Kuantan untuk membicarakan kembali upaya-upaya yang selanjutnya akan ditempuh. Pertemuan dilakukan di Sekretariat SBSI Kabupaten Kuantan dan dihadiri buruh yang menjadi korban kerasnya ketidakadilan. Kemudian yang kedua, KSBSI melakukan konsolidasi yang panjang di Tanjung Kerajap
Sumatera terkait masalah PT BTN. Agenda di Tanjung Rajab ini sangat padat karena memang banyak masalah yang mesti dibenahi. Salah satunya itu terkait PT BTN, sebuah perusahaan perkebunan sawit. Ada masalah yang tidak ringan yang dialami oleh anggota KSBSI dengan pihak perusahaan, bahkan teramat berat. KSBSI dituduh ilegal karena tidak dicatatkan. Pengusaha yang angkuh disnaker kaku yang berujung demo PT BTN tak terhindarkan selama 3 hari. Banyak pelanggaran di PT BTN yang terjadi, yaitu mulai dari sistem kerja borongan, memperkerjakan anak-anak, THR untuk buruh dipotong, upah di bawah UMR, dan lain sebagainya. Teman kita ketua PK di PHK, istrinya dipindahkan ke bagian yang tidak nyaman, serta anggotanya diintimidasi. Hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi perjalanan rumit. Itulah kewajiban bahwa kepentingan anggota di atas segala-galanya. Nah, selanjutnya, KSBSI melakukan konsolidasi dan persiapan pembentukan di berbagai kabupaten di Papua. KSBSI wilayah Papua melakukan konsolidasi persiapan pembentukan pengurus di seluruh kabupaten. Sebagaimana serikat buruh sendiri dibentuk untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan dan membela serta melindungi hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh itu sendiri. Meski di tengah pandemi COVID-19 ini, KSBSI di wilayah Papua siap bergerak bagi setiap persoalan yang ada di tanah Papua, terutama menyangkut persoalan tenaga kerja atau buruh orang asli Papua. Selain itu, pembentukan KSBSI ini bertujuan melindungi hak-hak buruh dan menampung pengaduan apabila ada hal yang merugikan. Dengan adanya kepengurusan ini, kita akan mengawal suara untuk pekerja buruh terkait UU nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja. Kemudian, KSBSI membantu masyarakat khususnya para buruh yang membutuhkan bantuan. Jika masyarakat meminta pendampingan KSBSI dalam permasalahan mereka baik pribadi apalagi dalam jumlah besar, maka hal itu patut dibantu. Jangan memandang mereka anggota KSBSI atau masyarakat biasa, karena kita adalah bagian dari mereka. Kita melakukan pendampingan dengan penuh solidaritas. Banyak masyarakat yang tidak tahu harus mengadu kemana dan meminta tolong kepada siapa ketika ada permasalahan. Contoh, ada masalah penyerobotan tanah adat oleh sebuah perusahaan. Hal seperti ini sangat pantas untuk didampingi. Contohnya, dulu KSBSI pernah mendampingi warga yang tinggal di Kali Pluit, Jakarta Utara ketika ada rencana penggusuran, yang akhirnya solusi dari KBSI diterima oleh Pemprov Jakarta pada saat itu. Yang terakhir, ada tim hukum KSBSI melakukan perlawanan hukum terhadap Omnibus Law. KSBSI adalah salah satu dari sekian banyak organisasi perburuhan yang telah menolak sejak awal, bahkan sempat mengusulkan RUU Cipta Kerja sandingan. Namun semua upaya berujung sia-sia hingga DPR mengesahkan menjadi undang-undang. Kami melawan Omnibus Law hingga Mahkamah Konstitusi membatalkannya. Itu adalah slogan perlawanan yang menyemangati tim hukum KSBSI, sehingga secara resmi mendaftarkan permohonan judicial review di gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat 20 November 2020. Inilah cara kami melawan secara konstitusional dan terhormat. Perlawanan secara konstitusional menyadarkan banyak pihak, termasuk kepada para pembuat rancangan undang-undang, hingga mereka mengesahkan menjadi undang-undang, tentang agar sikap konstitusional itu lahir dan terbentuk dari kebiasaan konstitusionalitas. Semua sesuai prosedur dan cara yang benar, bahkan isinya wajib dipastikan benar. Karena itu, KSBSI ingin memastikan isi dan prosedur terhadap UU Cipta Kerja ini lewat cara konstitusional, karena menurut kesimpulan KSBSI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ya, cacat formil dan cacat material. Namun semua berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang reaksi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia terkait adanya Omnibus Law yang ditetapkan oleh pemerintah.
KSBSI dalam pemilihan presiden lalu memberikan dukungan penuh kepada pasangan Jokowi Amin. Tetapi dengan adanya perubahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, KSBSI melakukan pemberontakan. Walaupun KSBSI pendukung Jokowi dalam 2 periode, tetapi bukan berarti kalau mendukung tidak boleh mengkritik. Perubahan Omnibus Law Cipta Kerja sudah dibahas pada bulan April 2020 lalu. Tetapi Presiden RI Joko Widodo menunda pembahasan Omnibus Law dengan tujuan memberi kesempatan untuk mendalami substansi berdasarkan pasal terkait dan masukan dari pemangku kepentingan. Pembahasan RUU Cipta Kerja harus melibatkan buruh, sehingga KSBSI sudah menyiapkan naskah sandingan berupa hubungan industrial gotong royong yang membuat perusahaan maju, buruh sejahtera, dan ekonomi negara stabil dan kuat. Sistem ini belajar dari Jepang, yang terbagi menjadi 3 pihak yaitu buruh, perusahaan, dan negara. Dalam RUU Cipta Kerja Sandingan ini, KSBSI menambahkan beberapa poin dalam aturan upah buruh, status buruh, perserikatan buruh, perjanjian kerjasama, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Tetapi dengan secara mendadak, pada 5 Oktober 2020 disahkan RUU Cipta Kerja dengan beberapa kejanggalan, di antaranya yang pertama, proses pembahasan yang terlihat tergesa-gesa dan ditutup-tutupi karena buruh tidak dilibatkan. Yang kedua, pengesahan di tengah situasi pandemik. Yang ketiga, tidak dibagikannya draft final RUU Cipta Kerja kepada anggota yang hadir. Yang keempat, 257 anggota DPR bolos saat pengesahan, dengan 318 anggota DPR yang hadir, tetapi rapat paripurna tetap dilaksanakan. Yang kelima, beberapa kali mikrofon anggota DPR yang akan mengajukan pendapatnya terkait RUU dimatikan, sehingga membuat fraksi Partai Demokrat walk out. Yang keenam, disahkan meski banyak penolakan. Setelah terjadi pengesahan yang mendadak, terjadilah penolakan dari sejumlah kalangan, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga kalangan buruh di 18 provinsi di Indonesia yang menentang Omnibus Law Cipta Kerja ini, hingga menyebabkan demo yang berakhir ricuh. Seluruh anggota hingga struktur kepengurusan KSBSI turut melakukan aksi massa pada 8 Oktober 2020 untuk menolak UU Omnibus Law di berbagai daerah dan Jakarta, seperti SBSI Bekasi, Jakarta, Banten, mengerahkan 5.000 orang untuk melakukan unjuk rasa ke DPR RI. Menurut survei salah satu KSBSI Kalimantan Timur, yang menghambat investasi bukan faktor pekerjanya, melainkan faktor dari perizinan yang dipersulit. Alasan KSBSI menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang pertama, RUU bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D UUD 1945. Pemerintah harus menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tetapi dilanggar dengan penghapusan upah minimum di tingkat kabupaten atau kota dan pesangon. Yang kedua, RUU dinilai membahayakan nasib pekerja dengan sistem kontrak baru. RUU Omnibus Law Cipta Kerja tak membatasi masa kontrak yang diberlakukan perusahaan kepada para pekerjanya. Yang ketiga, KSBSI menilai perumusan RUU menyalahi peraturan perundang-undangan karena pihak pekerja tidak dilibatkan dalam perumusan. Pemerintah baru melibatkan serikat buruh secara pihak saat draft telah diserahkan ke DPR. Yang keempat, penggunaan outsourcing yang bebas pada semua jenis pekerjaan dan tak terbatas waktu. Yang kelima, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas. Yang keenam, PHK yang dipermudah. Yang ketujuh, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh, khususnya kesehatan dan pensiun. Yang kedelapan, sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan. Kesimpulan, yang pertama, Konfederasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Fungsi KSBSI sendiri singkatnya, antara lain sebagai pihak pembuat perjanjian dan perwakilan dalam kerjasama, sebagai sarana dengan industri, penyalur aspirasi, penanggung jawab pemogokan kerja sesuai UU, hingga wakil buruh atau pekerja mengenai perjuangan saham di perusahaan. Yang kedua, hal-hal yang telah dilakukan oleh KSBSI antara lain. Yang pertama, KSBSI membantu menyelesaikan kasus PT Duta Palma yang tak kunjung selesai. Yang kedua, KSBSI melakukan konsolidasi yang panjang di Tanjung Radap, Sumatera terkait masalah PT BTN. Yang ketiga, KSBSI melakukan konsolidasi dan persiapan pembentukan di Kabupaten Papua. Yang keempat, KSBSI membantu masyarakat khusus para buruh yang membutuhkan bantuan hukum. Yang kelima, hukum KSBSI melakukan perlawanan hukum terhadap Omnibus Law. Yang ketiga, kesimpulan ketiga yaitu berhubungan dengan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, KSBSI menolak hal tersebut dengan menunjukkan aksi dari seluruh anggota hingga struktur kepengurusan KSBSI yang turut melakukan aksi
massa pada 8 Oktober 2020 untuk menolak UU Omnibus Law di berbagai daerah dan Jakarta. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.